Halo, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing pengalaman saya menggunakan ponsel lama saya. Jadi HP ini adalah HP kentang teman-teman ya, dan ini dikeluarkan pada sekitar 5 tahun yang lalu, yaitu BlackBerry dengan seri Q5 teman-teman. Ini akan saya jadikan untuk router ataupun untuk hotspot pada penggunaan sehari-hari teman-teman, dan ini digunakan dalam satu rumah. Oke teman-teman, bagaimana cerita menariknya? Sebelum saya mulai, silahkan kalian yang baru mampir, silahkan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapat update teknologi tiap hari, dan kalian turut untuk mendukung channel ini berkembang teman-teman. Oke, kita mulai saja teman-teman. Nah, ini saya akan cek teman-teman di sini untuk tipe HP-nya adalah tipe BlackBerry Q5 teman-teman ya. Jadi BlackBerry Q5 dengan nomor model SQR102 dan seterusnya. Oke teman-teman, untuk sepengetahuan saja di sini HP ini memiliki RAM yaitu 2 GB dan dia memiliki prosesor yaitu Quad-Core teman-teman, dan dia menggunakan Snapdragon teman-teman ya. Nah, dan saya akan mencoba untuk menggunakan ini teman-teman menjadi sebuah modem dan MiFi teman-teman. Jadi dia akan digunakan untuk hotspot yang akan disebarkan pada satu rumah. Nah, untuk versinya teman-teman perlu kita cek di sini, yaitu dia menggunakan versi BlackBerry yang 4G teman-teman ya. Jadi di situ ada keterangan 4G LTE. Nah, di sini sebenarnya saya cukup suka dengan HP ini, tapi masalahnya teman-teman pada aplikasinya sudah banyak yang tidak support. Akhirnya saya mendiamkan HP ini cukup lama, dan saya sudah mulai mendapatkan fungsinya kembali ketika saya menemukan fitur ini teman-teman. Nah, teman-teman di sini saya menggunakan kartu XL teman-teman. Nah, ini kartunya atau operatornya kalian bisa menggunakan ISP yang lain yang menyesuaikan dengan daerah Anda, karena kecepatan adalah tergantung pada ISP yang kalian gunakan. Nah, di sini saya menggunakan SL yang unlimited teman-teman ya, jadi combo LED supaya pada saat ini di hotspotkan ini ada kuota internet yang bisa kita gunakan meskipun kuotanya sudah habis teman-teman, yaitu sosial media. Oke teman-teman, saya akan mulai untuk lakukan hotspot di sini. Nah, di sini saya akan lakukan hotspot. Caranya masuk hotspot teman-teman ya. Lalu kita masuk ke jaringan, lalu kita klik hotspot seluler. Oke, saya centang saja. Oke teman-teman, ini sudah aktif. Kita akan mencoba untuk connect ke sini teman-teman, dan kita akan mencoba berapa kecepatan yang didapatkan oleh HP ini. Nah, teman-teman di sini saya siapkan yang pertama adalah kipas pendingin teman-teman. Jadi ini untuk mencegah HP ini overheat pada saat melakukan tethering hotspot teman-teman ya. Jadi saya taruh di sini supaya HP ini tetap dalam kondisi yang dingin teman-teman. Nah, jadi formasi seperti ini teman-teman. Jadi ini dibuat ala kadarnya, tidak menggunakan rak ya. Jadi kalian bisa meniru contoh ini supaya kalian tidak membuat alat yang ribet teman-teman. Jadi cukup kipas ini kita koneksikan ke adaptor teman-teman, jadi adaptor HP, dan ini kata custom supaya dia bisa mendapatkan power USB teman-teman. Nah, ini saya menggunakan fan milik PC teman-teman, yaitu fan prosesor teman-teman. Jadi dia cukup dingin, mereknya adalah Deepcool. Kalian bisa menggunakan tipe yang lain untuk mendapatkan sensasi ataupun daya pendingin yang lebih baik teman-teman ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk cek pada performa di HP saya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam tampilan handphone kita. Kita akan melakukan koneksi teman-teman ya. Jadi nama wifi nya tadi adalah Winetrix teman-teman, The Winetrix ya. Jadi kita pastikan wifi ini sudah terhubung dengan password yang sudah saya masukkan tadi. Lalu kita akan menguji untuk speednya. Jadi kita akan masuk ke sini, lalu kita tes speed test teman-teman. Nah, ini speed test yang pertama kita uji menggunakan speed test miliknya Google teman-teman. Jadi di sini tembus hingga 30 megabit per second teman-teman. Wah, ini tidak disangka teman-teman ya, karena kita tahu bahwa HP ini yang kita gunakan hotspot ini adalah HP yang jadul teman-teman. Nah, ini bisa jadi performanya bisa lebih baik dari MiFi teman-teman. Hanya saja memang fungsi pada handphone itu adalah terdapat batasan pada baterai teman-teman. Untuk itu teman-teman harus standby untuk mengecas pada saat baterainya sudah habis, yaitu sekitar 4 ataupun 5 jam penggunaan. Nah, di sini didapatkan 27 megabit per second. Setelah itu uploadnya adalah 0,2 teman-teman. Nah, ini untuk pengujian pertama. Lalu kita lakukan pengujian kedua menggunakan aplikasi Fast.
Oke. Oke, kita tunggu. Nah, di sini aplikasi Fast sedang melakukan perhitungan, teman-teman. Nah, di sini berjalan 13 hingga 15, lalu bisa meningkat lagi hingga 20 lebih, teman-teman ya. Dan ternyata kecepatannya cukup baik, teman-teman, kalau kita bandingkan dengan MiFi ataupun dengan modem yang kita miliki. Nah, ini mungkin teman-teman karena di HP itu juga memiliki antena dengan kualitas yang baik, dan dia juga memiliki beberapa varian yang bisa jadi lebih baik daripada produk yang khusus digunakan untuk memancarkan WiFi, teman-teman. Nah, di sini kita lihat latensinya, teman-teman, yaitu 65 milisecond dan uploadnya 11 megabit per second, teman-teman. Jadi pada Fast ini memiliki pengukuran yang berbeda, teman-teman ya. Di sini yang didapatkan adalah 25 megabit per second, lalu di situ untuk pingnya yaitu 65, teman-teman. Jadi kalau kalian main game jangan khawatir, ternyata masih baik, masih di bawah 100, teman-teman. Jadi 65 milisecond ini menjadi angka yang menurut saya cukup baik. Lalu upload kalian untuk yang suka upload ini kecepatan masih 10 megabit per second. Oke, teman-teman, ini review dari produk yang saya gunakan ataupun HP yang saya gunakan untuk modem, teman-teman. Nah, di sini ketika saya pegang seperti ini, suhunya cukup rendah, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan lihat performanya, teman-teman, kita bisa lihat di sini. Kita lihat monitor perangkat. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat performanya masih cukup baik, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita gunakan 30%, ternyata cukup untuk 3 jam penggunaan pada saat layarnya mati, teman-teman. Nah, setelah itu kita lihat CPU-nya. CPU-nya ini juga bekerja cukup ringan, teman-teman. Jadi dia hanya digunakan untuk melakukan hotspot saja. Lalu untuk memorinya juga dia dari 2 GB, dia digunakan sekitar 983 dan dia menyisakan 1 GB, teman-teman. Nah, teman-teman, ini lumayan ya, karena daripada HP ini tidak digunakan, ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah koneksi WiFi di satu rumah, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian video dari saya. Semoga kalian suka dengan video ini. Untuk kalian yang suka, silahkan klik like, dan kalian ingin berdiskusi tentang video ini dan punya pengalaman-pengalaman yang lain untuk percobaan ini, silahkan masukkan ke kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.